Hai semuanya, apa kabar? Kembali lagi saya Nurlela Prasetyaningrum dari channel YouTube Nurlela Prasetyaningrum. Nah, kali ini saya akan menjelaskan mengenai bab 3 yaitu peran pelaku dalam kegiatan ekonomi. Nah, sebelumnya kita ketahui terlebih dahulu ya mengenai tujuan pembelajaran. Yang pertama adalah menjelaskan produksi sebagai kegiatan ekonomi. Yang kedua, menjelaskan distribusi sebagai kegiatan ekonomi. Yang ketiga, menjelaskan konsumsi sebagai kegiatan ekonomi. Yang keempat adalah mendeskripsikan pelaku-pelaku ekonomi. Yang kelima, menjelaskan peran pelaku ekonomi. Dan juga yang terakhir, menjelaskan model diagram interaksi antar pelaku ekonomi atau circular flow diagram. Nah, ini adalah produksi sebagai kegiatan ekonomi. Produksi di sini tidak hanya terbatas pada kegiatan yang berlangsung dalam sebuah pabrik. Kegiatan memecah batu ya, seperti gambar di sini adalah menjadi pecahan-pecahan yang kecil. Jadi tadi yang batunya itu besar, kemudian seorang pemecah batu tersebut memecah batunya hingga menjadi serpihan-serpihan yang kecil sehingga akan menambah nilai guna dari batu tersebut. Ketika batu itu besar, tidak memiliki nilai guna ya. Kemudian ketika menjadi sebuah pecahan-pecahan yang kecil ya, itu dapat digunakan sebagai apa? Sebagai bahan bangunan. Itu adalah salah satu kegiatan produksi. Nah, produksi di sini juga terbagi menjadi dua ya adik-adik. Itu ada produksi barang dan juga produksi jasa. Produksi barang itu seperti apa? Misalnya, ada sebuah pabrik konveksi di mana dia memproduksi pakaian. Nah, itu adalah salah satu produksi barang karena hasil outputnya adalah berupa pakaian. Sementara produksi jasa ini adalah menghasilkan jasa seperti seorang guru, dokter, dan lain sebagainya di mana dia menggunakan pelayanan untuk melayani masyarakat yang lain. Itu adalah salah satu produksi jasa. Nah, produksi sebagai kegiatan ekonomi di sini memiliki tujuan yaitu untuk memenuhi kebutuhan manusia sehingga dia mampu untuk mencapai kemakmuran. Nah, di sini produksi juga sebagai upaya untuk memperbanyak nih jumlah barang maupun jasa. Yang kedua, selain itu produksi di sini juga menghasilkan suatu barang maupun jasa yang punya kualitas tinggi. Yang ketiga adalah memenuhi kebutuhan yang sesuai dengan perkembangan peradaban dan juga kebudayaan serta tentunya diiringi dengan perkembangan teknologi. Lalu, dengan adanya produksi di sini adalah sebagai upaya untuk mengganti barang yang rusak atau tadi barang yang habis kemudian diproduksi lagi. Dan dengan adanya produksi di sini juga akan memenuhi apa nih? Memenuhi pasar dalam negeri untuk kebutuhan perusahaan dan juga rumah tangga. Nah, produksi di sini juga dapat untuk memenuhi pasar internasional. Nah, seorang produsen di mana dia melakukan kegiatan ekonomi di sini akan memperoleh laba atau keuntungan sehingga nantinya dia dapat untuk mencapai sebuah kemakmuran. Produksi sebagai kegiatan ekonomi ya. Nah, di sini tentunya dalam memproduksi sebuah barang maupun jasa itu dipengaruhi oleh faktor-faktor produksi. Yang pertama, ini adalah faktor produksi alam. Lalu selanjutnya adalah faktor produksi tenaga kerja, faktor produksi modal dan juga faktor produksi keahlian. Faktor produksi alam, kita lihat ya bahwasanya ketika kita memproduksi sebuah barang nih. Nah, kita produksi terkait dengan tadi ya batu gitu ya, itu akan dipengaruhi oleh alam. Misalnya di situ batunya ternyata melimpah nggak sih gitu. Ketika batunya itu ternyata melimpah, otomatis batu pecahan kecil tersebut dapat digunakan sebagai bahan bangunan yang jumlahnya itu lebih banyak kayak gitu. Yang kedua itu adalah faktor produksi tenaga kerja. Nah, di sini itu berkaitan dengan tenaga kerja yang akan digunakan atau tenaga kerja yang kita rekrut untuk melakukan produksi sebuah barang. Seperti tadi, misalnya ketika kita membuka sebuah pabrik konveksi ya. Nah, pabrik konveksi tersebut kemudian melakukan rekrutmen tenaga kerja yang banyak. Otomatis produksi tersebut akan lebih apa? Akan lebih cepat, akan lebih berkualitas mungkin kayak gitu. Nah, yang ketiga
ketiga ini berkaitan dengan faktor produksi modal. Modal ini erat kaitannya dengan uang ya. Kita eratkan dengan uang pastinya kalau modal. Nah, ketika kita memiliki sebuah modal yang besar, otomatis kita akan lebih leluasa untuk mengembangkan produksi yang memang kita produksi ya, produk yang kita produksi itu akan lebih berkembang ketika kita memiliki modal yang banyak. Lalu yang keempat, ini adalah faktor produksi keahlian. Keahlian di sini itu berkaitan dengan skill, keterampilan. Jadi ketika kita disesuaikan dengan skill atau keterampilan yang memang sesuai di bidangnya, otomatis produksi itu akan lebih berkualitas dan mempunyai nilai jual yang lebih tinggi. Oke, next kita masuk ke teori perilaku produsen. Jadi, dalam teori perilaku produsen di sini, itu pembahasannya tidak hanya mencakup proses produksi tersebut, tapi di sini juga berkaitan dengan tujuan dari perusahaan untuk mencapai apa sih yang merupakan goals dari perusahaan seperti itu. Nah, atau dalam hal lain kita bisa melihat dari sisi produktivitas gitu ya. Produktivitas di sini adalah sebuah kemampuan gitu ya. Kemampuan perusahaan untuk bisa menghasilkan sejumlah barang dengan faktor produksi yang tersedia. Jadi ketika produktivitas itu dapat ditingkatkan, itu punya berbagai cara ya. Yang pertama, ini kita bisa melalui ekstensifikasi, intensifikasi, diversifikasi, ada juga rasionalisasi gitu ya. Kita bahas dulu yang pertama, ini adalah ekstensifikasi ya adik-adik. Tentunya tidak asing untuk kita dengar. Inilah ekstensifikasi upaya untuk meningkatkan jumlah produksi dengan cara apa? Dengan menambah jumlah faktor produksi. Misalnya tadi yang sudah disebutkan, bisa dengan menambahkan tenaga kerja, bisa dengan menambahkan modal seperti itu. Itu adalah salah satu ekstensifikasi, upaya untuk meningkatkan jumlah produksi dengan menambah faktor produksi. Lalu yang kedua ini adalah intensifikasi. Intensifikasi merupakan upaya untuk meningkatkan jumlah produksi dengan cara meningkatkan produktivitas setiap faktor produksi. Jadi ditingkatkan nih produktivitasnya, tenaga kerjanya harus semakin meningkat nih untuk bekerjanya. Nah, itu adalah salah satu upaya untuk intensifikasi. Lalu yang ketiga ini adalah diversifikasi. Itu merupakan upaya untuk meningkatkan hasil produksi, yaitu dengan cara mengembangkan atau bisa juga dengan cara menambah keanekaragaman jenis hasil produksi. Mungkin nih tadi kita memproduksi sebuah pakaian untuk orang-orang dewasa, lalu kita coba untuk diversifikasi, pakaiannya itu tidak hanya untuk dewasa, tapi kita bisa untuk balita, kemudian anak-anak, untuk remaja. Nah, itu adalah salah satu upaya diversifikasi. Lalu yang keempat ini adalah rasionalisasi ya. Itu adalah sebuah upaya untuk meningkatkan jumlah produksi, yaitu dengan cara mengeluarkan kebijakan yang rasional gitu. Kebijakannya ini emang sesuai dengan logika, rasional, terarah gitu ya, dengan upaya untuk mencapai sebuah efisiensi produksi agar produktivitasnya itu dikatakan optimal. Nah, selain itu, rasionalisasi itu bisa dengan ditempuh melalui mekanisasi, kemudian ada standarisasi, spesialisasi itu ya. Kemudian ada juga dengan menempatkan pekerja dengan tempat yang sebenarnya, atau biasanya dalam bahasa sosialnya ya adalah the right man on the right place gitu. Nah, selanjutnya ini adalah proses produksi. Nah, di mana proses produksi itu akan banyak sekali komponen biaya yang diperhitungkan gitu ya. Betul, ketika kita melakukan proses produksi, kita memproduksi sebuah pakaian, otomatis kita memang harus memperhatikan beberapa biaya gitu ya, yang harus kita perhitungkan agar nantinya kita mencapai sebuah kemakmuran atau dalam hal kita memperoleh sebuah keuntungan. Oke, jadi ketika produksi ini adalah sebuah kegiatan ekonomi, untuk mempermudah pengukuran biaya itu kita dapat mengelompokkan biaya. Ada biaya tetap, ada biaya variabel, dan juga ada biaya total. Biaya produksi di sini merupakan sebuah jumlah keseluruhan biaya yang mana dikeluarkan oleh seorang produsen nih untuk menghasilkan sejumlah output atau barang tadi ya, untuk menghasilkan
pakaian kayak gitu yang akan diproduksi. Dimana untuk memperoleh keuntungan maksimum, setiap produsen itu harus apa? Harus berusaha nih untuk menekan biaya produksi yang serendah mungkin. Dimana kita akan mengenal adanya fixed cost dan juga ada variable cost. Kita masuk dulu ke fixed cost ya adik-adik. Jadi fixed cost di sini itu adalah sebuah biaya yang besarnya itu tidak tergantung pada unit yang diproduksi. Jadi ketika berapapun unit yang diproduksi, besarnya itu tetap atau sama gitu ya. Contohnya adalah biaya sewa, kemudian ada biaya asuransi, ada biaya penyusutan aktiva tetap dan lain sebagainya. Lalu kita masuk ke variable cost. Biaya variable total gitu ya, biaya variable cost di sini adalah biaya yang tergantung pada unit yang diproduksi. Jadi semakin banyak nih jumlah yang akan kita produksi, otomatis semakin besar biaya variabel ini, karena biaya variabel ini kita sebut sebagai biaya yang berubah-ubah gitu ya, sesuai dengan jumlah yang kita produksi. Contohnya nih, misalnya ada biaya gaji, biaya tenaga kerja, dimana semakin banyak nih tenaga kerja, kita semakin banyak merekrut tenaga kerja, otomatis semakin tinggi nih biaya variabelnya. Kemudian biaya listrik, biaya bahan baku, dan juga biaya yang lain sebagainya. Oke, kita masuk ke penerimaan ya. Oke, penerimaan ini adalah secara umum dapat diartikan sebagai sejumlah uang yang diterima oleh masyarakat dari berbagai sumber, atau di sini bisa diartikan sebagai pemasukan gitu ya. Pemasukan yang dapat kita terima dari berbagai sumber, biasanya bisa dari entah itu pinjaman, entah itu dari modal pribadi, kemudian lain sebagainya ya. Oke. Kita masuk ke jenis penerimaan. Jenis penerimaan di sini itu terbagi menjadi 3 ya. Ada penerimaan total, penerimaan marginal, dan juga ada penerimaan rata-rata. Kita masuk dulu ke penerimaan total. Apa sih penerimaan total? Penerimaan total itu merupakan besarnya dari pemasukan total pada unit maksimum. Atau biasanya itu MR sama dengan 0 atau TR sama dengan 0. Itu adalah penerimaan total. Kemudian kita masuk ke penerimaan marginal. Itu adalah kanarikan dari penerimaan total revenue itu tadi ya, sebagai akibat bertambahnya satu unit output. Sehingga ketika kita memakai rumus gitu ya, penerimaan marginal di sini adalah TR dibagi quantity atau segitiga itu ya, berubahnya TR dibagi dengan berubahnya quantity gitu. Kemudian ada penerimaan rata-rata gitu atau revenue ya, revenue average gitu ya. Penerimaan rata-rata di sini adalah sebuah penerimaan produsen per unit output. Nah, jadi ketika average revenue itu adalah harga jual per unit outputnya, atau kita bisa menggunakan rumus yaitu total revenue kita bagikan dengan quantity, atau average revenue, penerimaan rata-rata sama dengan price gitu. Oke, kita masuk ke laba maksimum. Ya, kita lihat ya, bahwasanya laba ini adalah sebuah pengurangan dari penerimaan ya dengan biaya atau total cost. Total revenue kita kurangi dengan total cost, itu akan menghasilkan laba. Nah, di sini kita lihat ya, di gambar ini ada total cost dan juga total revenue mengalami sebuah perpotongan gitu ya. Jadi labanya itu di sini kita lihat adalah 100 dikurangi sama 70. Nah, itu adalah labanya ya. Jadi labanya itu 30. Di mana laba maksimum itu diperoleh ketika marginal revenue itu sama dengan marginal cost. Oke, kita masuk ke distribusi ya. Apa sih distribusi? Distribusi itu adalah kegiatan yang dilakukan oleh orang atau lembaga untuk menyampaikan barang atau jasa dari produsen ke tangan ya konsumen yang membutuhkan. Sehingga di sini konsumen merasa aman dengan adanya apa? Seorang distributor gitu. Nah, di sini distribusi juga punya tujuan ya. Nah, di mana ketika distribusi itu adalah untuk membantu menyalurkan barang dan juga jasa hasil produksi, yaitu dari hasil produksi seorang produsen kepada nanti ke konsumennya. Lalu ketika
Distribusi ini juga bisa mempermudah nih konsumen untuk mendapatkan barang kebutuhannya. Nah, selain itu juga untuk membantu produsen agar dia itu mampu untuk menjualkan barang dagangannya tersebut. Serta tentunya dengan adanya distribusi ini adalah untuk membantu nih meningkatkan kesejahteraan dan juga kemakmuran dari masyarakat. Nah, kita lihat ya, siapa sih pihak distribusi itu ya? Pihak distribusi ini merupakan orang atau badan atau lembaga yang terlibat dalam kegiatan distribusi ya. Nah, di sini kita lihat ada sebuah truk ya, yang kemudian dia itu mengangkut ban. Nah, itu adalah salah satu distribusi karena berusaha apa? Berusaha untuk mempermudah nih dari bannya, mungkin dari seorang produsennya, kemudian dengan menggunakan pengangkutan truk ini akan mempermudah sampai kepada pihak konsumen. Dimana ketika kita lihat fungsi pokok distribusi ini meliputi 6 hal. Itu ada pengangkutan, seperti yang kita lihat di situ ya, transportasi. Kemudian ada penjualan atau selling. Kemudian yang ketiga ada pembelian atau buying gitu ya. Yang keempat ada penyimpanan, storing. Kemudian yang kelima adalah pembakuan standar kualitas barang, dan yang keenam adalah penanggung resiko. Oke, kita lihat ya, di sini ada beberapa faktor distribusi. Ada faktor produk, pasar, produsen, dan juga perantara. Kita masuk dulu ke faktor produk. Nah, faktor distribusi produk ini berkaitan erat dengan objek fisik yang barang ya, yang bersangkut paut itu, yang dari produsen itu dengan nilai unit, besar, dan juga berat barang. Mudah apa enggak sih rusaknya barang, kemudian standar barang dan juga pengemasannya bagaimana, itu akan berkaitan dengan distribusi. Lalu yang kedua, ini adalah pasar, di mana saluran distribusi ini dipengaruhi oleh pola pembelian konsumen atau seleranya dari konsumen, yaitu ketika jumlah konsumen, letak geografis konsumen, jumlah pesanan, dan kebiasaan dalam pembelian. Nah, itu adalah salah satu faktor yang berkaitan dengan pasar. Yang ketiga ini adalah produsen. Produsen yang dimaksud di sini merupakan sebuah pertimbangan yang diperlukan akan dana, itu ya, sumber dana, kemudian ada pengalaman dan kemampuan manajemen, serta pengawasan dan pelayanan yang diberikan oleh seorang produsen. Yang keempat ini berkaitan dengan perantara. Nah, beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan dari perantara ini adalah sebuah pelayanan dari perantara, kemudian keuntungan nih yang didapatkan oleh seorang perantara, adapun sikap gitu ya, sikap seorang perantara atau distributor, kemudian terkait dengan kebijaksanaannya dari seorang produsen, volume penjualan, dan juga ongkos terkait penjualan barang. Nah, kita masuk ke konsumsi. Nah, konsumsi ini adalah sebuah kegiatan yang mana tujuannya itu berusaha untuk mengurangi atau menghabiskan faedah suatu barang maupun jasa dalam rangka memenuhi kebutuhan. Misalnya, kita makan ya, kita makan pagi, makan siang, makan sore, makan malam. Nah, itu adalah sebuah konsumsi karena kita berusaha untuk apa? Menghasilkan barangnya itu, sehingga kita dapat merasa bahwasanya kita itu udah mampu untuk memenuhi kebutuhannya kita, kayak gitu. Oke. Nah, konsumsi di sini itu punya tujuan nih. Untuk apa saja sih konsumsi? Nah, konsumsi ini berusaha untuk mengurangi nilai guna suatu barang, baik itu bertahap maupun secara langsung gitu ya. Nah, yang kedua ini adalah menghabiskan nilai guna secara sekaligus, tadi berarti secara langsung. Kemudian yang ketiga adalah memuaskan kebutuhan secara fisik, yaitu ketika kita makan ya kan, kita merasa puas nih. Nah, fisik kita menjadi kuat gitu. Lalu juga dapat untuk memuaskan kebutuhan rohani. Itu ciri-ciri dari benda konsumsi. Nah, yang pertama itu ada memperolehnya, itu diperlukan pengorbanan. Iya nggak? Bener kan? Adik-adik, ketika kita memperoleh makanan, ketika kita memperoleh pakaian, ya, kita pengen beli pakaian di Shopee itu ya, kita perlu apa sih pengorbanan? Harus apa? Top up Shopee Pay. Kemudian kita harus bayar misalnya di Indomaret, di Alfamart. Nah, itu adalah pengorbanannya kita gitu. Yang kedua ini ditujukan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Nah, tadi kita makan siang, makan pagi, makan sore, makan malam, itu ditujukan untuk memenuhi kebutuhan hidup kita agar nantinya apa? Kita memperoleh tenaga, kita bisa lebih kuat ya gitu. Lalu yang ketiga, manfaat, nilai ataupun volume benda-benda yang digunakan. Nah, di sini ketika kita mengkonsumsi sebuah barang, ya kita
harus memiliki atau mendapatkan manfaatnya gitu. Ketika kita mengkonsumsi roti gitu ya, kita dapat manfaatnya apa? Manfaatnya kenyang, rasanya enak. Nah, gitu ya. Kemudian barang tersebut itu akan habis gitu ya, sekaligus atau berangsur-angsur. Nah, ketika kita sudah didapatkan nih manfaatnya, oh ternyata kita kenyang. Nah, barang itu akan habis gitu. Lalu, di sini kita sudah bahas ya tadi tujuan kegiatan konsumsi itu adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup secara langsung. Nah, di sini ada faktor yang mempengaruhi konsumsi. Kita bisa lihat dari faktor ekonomi dan juga faktor non-ekonomi. Kita lihat dulu dari faktor ekonomi. Nah, kalau faktor ekonomi di sini adik-adik itu berkaitan dengan apa? Uang pastinya ya. Nah, itu ada pendapatan dan juga ada harga. Nah, ketika kita lihat dulu dari pendapatan. Orang ketika dia itu punya pendapatan tinggi, menggunakan pendapatannya itu untuk memenuhi apa? Kebutuhan primer, sekunder, tersier gitu ya. Kemudian dia akan bisa mensisakan uangnya untuk ditabung. Nah, adapun ketika dia orangnya itu punya pendapatan yang rendah, maka dia akan menghabiskan pendapatannya untuk mengkonsumsi barang kebutuhan pokok. Jadi dia nggak bisa nih untuk memenuhi kebutuhan yang sekunder, tersier kayak gitu. Kemudian yang kedua, ini adalah harga. Nah, harga ini kita lihat bahwasanya dipengaruhi oleh apa? Faktor permintaan dan juga penawaran. Ketika harga barang naik, sedangkan pendapatannya kita itu tetap, maka tingkat konsumsinya itu malah justru akan turun. Nah, begitupun sebaliknya. Ketika harga barangnya itu turun, kemudian pendapatannya kita tetap, maka tingkat konsumsi kita pun menjadi naik gitu. Nah, sekarang kita masuk yang kedua, ini adalah faktor non-ekonomi ya adik-adik. Yang pertama, jika faktor non-ekonomi itu dipengaruhi oleh usia dan juga jenis kelamin. Nah, ketika usia seseorang itu akan mempengaruhi tingkat konsumsi, dimana ketika dia semakin dewasa, dia akan semakin banyak kebutuhannya. Misalnya ya, kalau cewek yang tadinya mungkin dia di kelas 2 SMP, kemudian dia naik sekarang menjadi kelas 2 SMA gitu ya. Nah, otomatis kebutuhan dia akan semakin banyak. Yang tadinya dia tidak butuh skincare, nah sekarang harus butuh skincare. Nah, kayak gitu. Itu dipengaruhi oleh usia dan jenis kelamin gitu ya. Kalau perempuan itu identiknya konsumsinya itu semakin banyak ya, karena harus ke salon, skincare, kemudian perawatan dan lain sebagainya gitu ya. Kalau laki-laki itu lebih simple gitu terkait dengan kebutuhan itu. Lalu yang kedua, ini adalah pola hidup. Nah, pola hidup di sini itu akan sangat berpengaruh terhadap tingkat konsumsi. Dimana jika biasanya dia hidup dengan boros nih, maka pengeluaran konsumsinya itu relatif besar. Sedangkan kalau misalnya dia itu emang biasa gitu ya hidupnya dengan hemat, maka tingkat konsumsinya itu juga akan cenderung lebih kecil. Nah, yang ketiga ini dipengaruhi oleh selera. Banyak orang yang dia itu mengesampingkan pendapatannya untuk mendapatkan barang atau jasa agar dia itu mengikuti seleranya. Jadi keinginan dia itu lebih besar gitu ya. Dia tidak mampu untuk mengendalikan adanya skala prioritas. Lalu yang keempat ini adalah berkaitan dengan kebudayaan. Di mana tiap suku ya, itu pastinya mempunyai adat istiadat yang berbeda. Perbedaan di situ akan dipengaruhi terhadap kemampuan dari seseorang untuk memilih nih jenis barang dan juga jasa yang memang dia butuhkan. Lalu kita masuk ke yang kelima, ini adalah lingkungan. Lingkungan tempat tinggal itu juga akan berpengaruh terhadap tingkat konsumsinya kita. Di mana kebutuhan orang yang notabene dia itu tinggal di daerah iklim dingin itu akan berbeda nih dengan dia yang tinggal di daerah yang iklimnya panas. Seperti yang kemarin sudah dibahas ya, bahwasanya ketika dia itu tinggal di daerah pegunungan, otomatis dia lebih memerlukan adanya pakaian yang lebih tebal. Sedangkan ketika dia itu tinggal di daerah yang panas, itu dia tidak terlalu membutuhkannya itu pakaian yang tebal, dia hanya butuh pakaian yang tipis. Oke, di sini kita masuk ke konsumsi sebagai kegiatan ekonomi, di mana konsumen itu pada umumnya selalu berusaha untuk apa? Mencapai utility yang maksimal dari pemakaian benda yang dikonsumsinya gitu. Nah, ada pelaku dari ekonomi ya. Pelaku ekonomi itu ada rumah tangga konsumen, ada perusahaan atau produsen, ada pemerintah, dan juga ada masyarakat luar negeri.
Rumah tangga keluarga itu apa? Rumah tangga keluarga itu rumah tangga yang cakupannya itu mikro gitu ya. Merupakan salah satu pelaku ekonomi di mana di sini itu terutama berperan sebagai seorang konsumen. Di mana selain itu rumah tangga keluarga juga menyediakan faktor-faktor produksi seperti apa? Misalnya bisa kita lihat dari faktor produksi tenaga kerja, bisa juga dari faktor produksi modal, itu bisa dari rumah tangga keluarga. Lalu ada rumah tangga produsen atau sering disebut sebagai perusahaan. Itu merupakan kesatuan yuridis dan juga ekonomis dari faktor-faktor produksi yang bertujuan untuk mencari laba gitu ya. Jadi ketika rumah tangga produsen di sini itu tujuan utamanya adalah untuk mencapai apa? Untuk mencapai keuntungan seperti itu. Kalau rumah tangga konsumen ya berusaha untuk memenuhi kebutuhannya dia sendiri gitu. Nah, di sini ada pelaku ekonomi yang ketiga, itu adalah pemerintah berperan sebagai produsen, yang mana ini disesuaikan dengan pasal 33 ya, yaitu cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara gitu ya, dan digunakan sepenuhnya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat gitu ya, untuk hajat hidup orang banyak. Contohnya di sini adalah pemerintah yang kemudian menguasai tambang minyak bumi melalui PT Pertamina atau Persero. Nah, di sini pemerintah berusaha untuk mengambil semuanya, di mana berusaha untuk menguasai, kemudian dia akan menggunakannya gitu ya, akan menggunakannya untuk kebutuhan hajat hidup orang banyak. Oke, selanjutnya ini adalah masyarakat luar negeri. Nah, itu adalah salah satu pelaku ekonomi ya adik-adik, karena di sini masyarakat luar negeri itu adalah salah satu bagian dari pelaku ekonomi gitu ya, merupakan pelaku yang memang harus kita perhitungkan. Contohnya kalau misalnya produk-produk dari luar negeri, dari Cina misalnya gitu ya. Nah, terus kemudian bisa juga dari negara mana? Negara Jerman, Inggris gitu ya, seperti produk Jepang ya yang sering kita lihat gitu. Nah, pelaku ekonomi di sini itu juga ada yang berperan sebagai konsumen. Nah, di mana peran pelaku konsumen di sini adalah sebagai pemakai gitu ya, yang menggunakan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan dia gitu. Yang kedua ini adalah untuk membantu kelancaran peredaran barang dan jasa. Jadi ketika barang itu sudah diproduksi oleh produsen, kemudian konsumen kan beli nih. Nah, itu adalah salah satu upaya agar nantinya barang itu tidak macet gitu ya di tangan produsen. Lalu yang ketiga, ini dapat mempengaruhi kebijakan pemerintah. Dalam rangka apa? Melindungi konsumen. Yang keempat, peran konsumen ini adalah berperan sebagai menaikkan atau juga bisa menurunkan harga faktor produksi. Dimana ketika seorang konsumen, dia itu bisa untuk membeli sebuah barang, otomatis faktor produksi itu akan apa? Akan naik gitu ya. Tapi sedangkan kalau ketika dia itu tidak mampu untuk membeli sebuah barang, maka faktor produksi itu akan turun. Oke, sekarang ini adalah peran produsen. Nah, produsen itu erat kaitannya sebagai seorang yang menghasilkan barang gitu ya, menghasilkan barang atau jasa yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, atau dia itu adalah konsumen gitu ya. Yang kedua, di sini adalah sebagai pihak untuk meningkatkan produk domestik bruto. Dengan adanya apa? Ketika mereka memproduksi barang, otomatis PDB kita akan naik gitu. Yang ketiga, ini adalah sebagai pemakai dari faktor-faktor produksi yang dimiliki oleh konsumen dalam kegiatan ekonomi yang terkait, di mana produsen di sini adalah menggunakan gitu ya faktor-faktor produksi yang disediakan oleh konsumen, seperti faktor produksi tenaga kerja, faktor produksi keahlian, kemudian faktor produksi modal dan lain sebagainya. Lalu yang selanjutnya adalah untuk mempengaruhi nih kebijakan pemerintah dalam rangka menghasilkan produksi. Lalu yang kelima adalah mengusahakan kelancaran pasokan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh konsumen. Jadi produsen itu berusaha agar nantinya produk atau barang yang dia hasilkan itu bisa nih sampai ke tangan konsumen dengan lancar gitu. Lalu yang keenam ini adalah membayar harga barang-barang hasil faktor-faktor produksi. Nah kan tadi ada konsumen yang menyediakan faktor produksi. Nah nanti oleh produsen itu dibayar tenaga kerja, misalnya dibayar dengan gaji gitu ya. Kemudian yang ketujuh ini adalah melakukan kegiatan inovasi pada produksi barang. Jadi seorang produsen memang harus selalu berusaha untuk inovasi terus agar produknya itu memang senang gitu ya, disukai oleh pihak konsumen gitu. Dia harus selalu
mengembangkan produknya agar nantinya tingkat pembelian dari seorang konsumen itu akan naik. Lalu ada peran pemerintah. Nah, pemerintah itu nantinya membuat sebuah kebijakan untuk mengatur kegiatan produksi, konsumsi, dan distribusi agar nantinya tidak keluar dari jalur yang memang sudah dibuat oleh pemerintah gitu ya. Berusaha agar nantinya memang merata gitu ya. Merata seluruh barang yang memang diproduksi oleh produsen. Lalu yang kedua adalah membuat kebijakan untuk mengatur distribusi pendapatan sehingga nantinya masyarakat itu terdistribusi dengan baik itu akan pendapatannya. Yang ketiga ini adalah memberi barang dan juga jasa untuk penyelenggaraan negara. Yang keempat adalah menghasilkan barang dan jasa yang dilakukan melalui peran BUMN gitu. Yang kelima adalah pengadaan infrastruktur untuk kelancaran kegiatan ekonomi. Nah, di sini pemerintah berusaha untuk apa? Menyediakan misalnya jembatan di situ ya untuk melakukan kelancaran kegiatan ekonomi dari seorang produsen kepada konsumen. Dibangun sebuah jembatan, jalan raya dan sebagainya itu adalah peran pemerintah agar nantinya barang hasil produsen itu bisa sampai dengan selamat kepada konsumen. Yang keenamnya adalah menyediakan barang-barang publik atau publik ya seperti taman, jembatan dan penyeberangan tadi. Kemudian yang ketujuh adalah kegiatan bantuan dan juga subsidi bagi masyarakat. Misalnya bisa juga memberikan subsidi kepada produsen gitu. Mereka yang kesusahan gitu agar nantinya dia mampu bersaing dengan produk-produk luar negeri, maka pemerintah ini berusaha untuk memberikan subsidi kepada produsen. Nah, sekarang masuk ke peran masyarakat luar negeri, gitu ya. Peran masyarakat luar negeri ini berkaitan erat dengan adanya ekspor maupun impor, gitu ya. Tempat mengekspor barang dan juga jasa. Lalu yang kedua ini adalah memberikan pinjaman. Jadi ketika kita memiliki kekurangan modal, kemudian berusaha kita pinjam nih ke luar negeri, baik itu seorang produsen atau pemerintah. Yang ketiga ini adalah mengimpor barang dan juga jasa. Jadi ketika memang dalam negeri sudah tidak mampu untuk menghasilkan barang X gitu ya, seorang produsen dalam negeri tidak mampu untuk menghasilkan barang X, Y, Z gitu, barang-barang elektronik, kemudian kita akan melakukan impor dengan masyarakat luar negeri. Lalu yang keempat ini adalah menampung tenaga kerja. Jadi masyarakat luar negeri itu bisa bekerja gitu ya, bekerja di sini gitu. Yang kelima adalah untuk memberi sumbangan ketika terjadi bencana alam. Jadi ketika ada masyarakat luar negeri yang kesusahan, kita berusaha untuk menyumbang gitu. Nah, kita sudah masuk ke model diagram sederhana adik-adik. Nah, coba kita lihat dulu ya. Di sini ada diagram sederhana yang dari dua sektor, itu adalah rumah tangga keluarga atau rumah tangga konsumen dan juga ada rumah tangga produsen. Nah, sektor rumah tangga konsumen di sini adalah membeli, ya. Kita lihat ya, ini ya. Nah, panahnya ya, membeli barang atau jasa dari sektor rumah tangga produsen gitu. Di sisi lain, kemudian rumah tangga produsen di sini akan menerima uang nih dari rumah tangga konsumen. Artinya di sini rumah tangga konsumen itu berperan sebagai pembeli barang atau jasa. Kemudian rumah tangga konsumen itu sebagai penjual. Nah, pada arus ini itu rumah tangga produsen itu menetapkan harga produknya. Nah, berdasarkan biaya tenaga kerja dan juga kemampuan yang memang dimilikinya gitu. Sementara kemudian ada harga nih yang muncul di pasar barang, di mana ditentukan oleh pertemuan antara permintaan rumah tangga konsumen atau rumah tangga keluarga gitu ya, dengan rumah tangga produsen. Transaksi barang dan juga jasa terjadi di pasar barang atau product market. Kemudian ketika mendapatkan barang dan jasa, rumah tangga konsumen itu butuh pemasukan, ya nggak? Nah, pendapatan yang didapatkan oleh rumah tangga konsumen atau rumah tangga keluarga di situ ya, nah itu diperoleh dari penjualan faktor produksi yang dia punya. Misalnya dia punya faktor produksi tenaga kerja gitu ya. Nah, dia kemudian jual kepada rumah tangga produsen. Di mana sektor rumah tangga konsumen atau keluarga dia itu menaruhkan faktor produksi kepada rumah tangga ke produsen gitu. Sebagai gantinya nanti rumah tangga produsen ya di sini ya kita lihat akan apa? Memberikan uang atau membayar kepada rumah tangga konsumen gitu. Di mana harga yang muncul ditentukan oleh pertemuan antara
penawaran ya, penawaran dari rumah tangga konsumen dan juga permintaan dari rumah tangga produsen. Nah, transaksinya itu dilakukan di pasar produksi gitu. Nah, kita masuk sudah ke 3 sektor ya. Ada pihak rumah tangga konsumen atau keluarga, ada pemerintah, dan juga ada rumah tangga produsen. Nah, di sini pemerintah itu mendapatkan penghasilan gitu ya dari pajak dan menggunakannya untuk membeli barang dan juga jasa dari pasar faktor produksi dari rumah tangga produsen gitu, pasar barang gitu. Nah, barang dan jasa ini nantinya akan dipakai sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat. Bisa dalam tadi ya fasilitas-fasilitas infrastruktur yang memang itu digunakan untuk publik seperti jembatan, kemudian ada rumah sakit, masjid, dan lain sebagainya. Oke, kita masuk ke yang terakhir nih. Nah, udah masuk yang terakhir ya adik-adik. Kita masuk ke model 4 sektor. Nah, untuk 4 sektor ini itu dilibatkan masyarakat luar negeri. Jadi ada rumah tangga keluarga atau rumah tangga konsumen, ada pemerintah, ada rumah tangga produsen, dan juga ada masyarakat luar negeri. Di mana tadi sudah dijelaskan bahwasanya rumah tangga produsen, pemerintah, dan juga rumah tangga konsumen itu membutuhkan masyarakat luar negeri karena di sini kita berkaitan dengan apa? Kegiatan ekspor dan juga kegiatan impor barang maupun jasa. Nah, dengan adanya interaksi tersebut, maka pemerintah juga akan mendapatkan keuntungan dengan cara apa? Mendapatkan keuntungan dari sektor pajak. Kemudian rumah tangga konsumen juga bisa diuntungkan dengan apa? Dengan adanya produk yang memang dari luar negeri kayak gitu. Oke adik-adik, cukup sekian ya video pembelajaran mengenai peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Jika adik-adik merasa suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, comment, dan juga subscribe ya. Serta jangan lupa untuk share juga ke teman-teman yang lainnya agar nantinya video ini lebih bermanfaat untuk banyak orang. Saya Nurlaila Prasetyaningrum, nantikan video pembelajaran bab selanjutnya hanya di channel YouTube Nurlaila Prasetyaningrum. Belajar bareng Laila. Terima kasih.